Selamat bergabung dalam ruang virtual Zoom dan YouTube Live. Senang sekali saya Fani dapat hadir memandu rangkaian acara Sebulan Pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki bekerja sama dengan Wihara Dhamma Meta Jember. Tak terasa malam ini telah memasuki episode kelima dalam rangkaian pendalaman Dharma kita. Untuk menambah kebijaksanaan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, topik yang akan kita bahas malam hari ini adalah mengapa perlu pikiran yang selaras dengan Dhamma. Telah hadir bersama kami, kita semua narasumber yang luar biasa yang akan membagikan mutiara Dhamma kepada kita, yaitu Atasila Gunanandini. Selamat malam Atasilani, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Fani. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita agar dapat menyerap Dhamma dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang tidak terkendala sinyal, kami persilahkan untuk menyalakan kamera sebagai bentuk penghormatan kebersamaan kita di ruang virtual ini. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada operator. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Baik, kami persilakan kepada moderator kita pada malam hari ini, Romo Riono, untuk memimpin kebaktian pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan sharing data. Baik, selamat malam semuanya. Soti Hotu yang luhur, Atasilani Gunanandini, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma, mari bersama-sama sebelum kita mengikuti sebulan pendalaman Dhamma pada malam hari ini, terlebih dahulu kita melakukan penghormatan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Garapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi dan Bhagawata Abhiwade Swagato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami
Dhamma Namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang Namami. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembacaan Wandana dan Atanggasila, terlebih dahulu mari bersama-sama kita mendengarkan lantunan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudara Gunawan. Kepada Saudara Gunawan dipersilahkan. Terima kasih. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Yamakkawaga Bab 1 Syair 2. Mano bangga Mano Mana Asan Sukhaman Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak akan meninggalkan bendanya. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, terima kasih kepada Saudara Gunawan yang telah melantunkan syair Dhammapada pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa memahami dan mengerti dari syair Dhammapada yang telah dilantunkan oleh Saudara Gunawan. Selanjutnya mari bersama-sama kita membacakan Wandana dan Atanggasila bagi Bapak Ibu yang hari ini melaksanakan Pancasila bisa menyesuaikan dari rumah masing-masing. Handa mayang buddhasa bhagavato pubbhakanama karang karomase namo
tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang sarana pemana hatang bhanamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang atangga silang bhanamase panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami adhinnadhana weramani sikkhapadang samadhiyami abrahmacharya weramani sikkhapadang samadhiyami musawadha weramani sikkhapadang samadhiyami sura meraya majhapamadhatana weramani sikkhapadang samadhiyami wikhalabhojana weramani sikkhapadang samadhiyami nancakita wadita wisukha dasana malaganda wilepana dharana mandana wibusana thana weramani sikkhapadang samadhiyami uccasayana mahasayana weramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, baik. Bersama-sama kita telah membacakan parita suci pada malam hari ini, juga memperbaharui
latihan kemoralan pada malam hari ini juga semoga dengan tekad yang kita lakukan senantiasa akan kita memperoleh keteguhan di dalam belajar melaksanakan latihan-latihan kemoralan ini. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, baik yang mengikuti secara langsung dari room ini atau juga yang mengikuti dari YouTube, kami ucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali dalam acara Dhamma sebulan pendalaman Dhamma tahun 2026 pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riono yang akan memandu acara pada malam hari ini. Dan tak lupa saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Atha Silani Gunanandini. Selamat malam, Sila. Selamat Soti malam, Hotu. Soti Hotu, Romo Riono. Ya, terima Ya, kasih. gimana kabarnya Atha Silani? Oh, hari ini sehat, baik. Terima kasih Sadu, banyak. Semoga Pak Riono juga ya sehat dan baik adanya. sadu. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia. Untuk mengefisienkan waktu pada malam hari ini langsung saja operator bisa ditampilkan profil dari narasumber yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Profil narasumber pada malam hari ini nama Atha Silani Gunanandini, pendiri Lembaga Atha Silani Theravada Indonesia. Beliau lahir di Banyuwangi tanggal 5 Desember 1908. Mohon maaf karena ini sangat kecil sekali ya. Bisa dibantu diperbesar operator. Lahir Banyuwangi 5 Desember 1988. Penabisan Padepokan Dhammadippa Arama tanggal 19 Agustus 2007. Guru penabis Yang Mulia Biku Kanti Daro Mahatera. Pengalaman Ketua Si Kerohanian BEM STAB Kertarajasa, pengajar di Sekolah Dharma Putra Tangerang, dosen aktif di STAB Kertarajasa, Ketua Umum Astinda, pengawas Yayasan Sosial Keagamaan, pembicara dan narasumber dalam berbagai kegiatan seminar dan diskusi, pembimbing program kegiatan Atha Silani, penulis dan editor buku. Karya buku yang telah beliau tuliskan, yang pertama Ad Augusta per Augusta 2016, Catatan Welugiri 2017, Kesatria Mulia dan Putri Sakya 2018, Demikianlah Tubuh Ini 2020, Memahami Etika 2022. Kemudian pendidikan beliau S1 pendidikan 2007 sampai dengan 2011, Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Kota Batu, lulusan terbaik dalam bidang pendidikan
S2 Manajemen Pendidikan 2017 sampai dengan 2019, STIAB Semaratungga Boyolali, lulusan dalam bidang Manajemen Pendidikan Keagamaan Buddha. S3 Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya, Universitas Hindu Indonesia, Bali 2022 sampai dengan 2026. Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan. Demikian para Romo, Ramani, Ibu Bapak, profil dari narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Sangat luar biasa sekali pengalaman-pengalaman yang telah beliau lakukan. Nah, tidak menunggu lama lagi, pada malam hari ini beliau akan memaparkan suatu topik mengapa perlu pikiran yang selaras atau sesuai dengan Dhamma. Seperti hanya yang tadi dibacakan syair Dhammapada oleh Saudara Gunawan tentang pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor, yang mana apapun yang akan kita lakukan, kita perbuat, kita kerjakan, semuanya didasari dengan pikiran. Nah, untuk itu bagaimana dan pikiran seperti apa yang senantiasa sesuai, selaras dengan Dhamma, yang malam hari ini akan disampaikan, dipaparkan langsung dengan jelas oleh narasumber kita yang luhur Atta Silani Gunanandini. Waktu yang baik kami berikan kepada Atta Silani Gunanandini. Untuk Atta Silani Gunanandini dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan selamat malam Sotihotu Namo Buddhaya untuk terkhususnya Romo Riono yang hari ini memandu acara ini serta seluruh hadirin yang hadir pada ruang Zoom malam hari ini ataupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube KBTI Karisidenan Besuki Dhammasaka Kaca Online. Ya, hari ini sesuai dengan topik yang tadi sudah disampaikan, saya akan membahas tentang mengapa perlu pikiran yang selaras dengan Dhamma. Sebelum saya membahas topik ini, saya akan izin untuk share screen ya. Jadi supaya memudahkan kita memahami secara teks ataupun secara visual mengenai topik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Sesuai dengan apa yang akan saya bahas mengenai poin kedua yang terdapat di Jalan Mulia Berunsur 8 ya. Dan ini saya kaitkan dengan pentingnya mengapa perlu ya pikiran yang selaras dengan Dhamma seperti itu. Nah, poin ini karena mengandung pembahasan mengenai pengertian, jadi saya akan memberikan beberapa uraian terlebih dahulu sebelum kita memberikan sebuah penjelasan mengenai apa itu pikiran yang selaras atau yang di dalam terjemahan sebelumnya kita sering memahaminya atau mengartikannya dengan pikiran benar ya. Tetapi sama sangkapa di buku Parita terjemahan terbaru itu diterjemahkan dengan pikiran yang selaras. Nanti akan saya sampaikan. Nah, kalau kita bicara tentang Dhamma ya, selaras dengan Dhamma. Apa itu Dhamma? Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau mengacu pada istilah kata Dhamma, Dhamma itu secara letterless ya, diterjemahkan dengan berbagai macam terjemahan ya atau makna. Nah, Dhamma di sini harus kita batasi ya, karena Dhamma itu bisa diartikan juga dengan berbagai macam cara pandang ya, cara pandang. Dan literatur yang diambil untuk menerjemahkan Dhamma berdasarkan cara pandang ini tentunya juga diambil dari berbagai macam aspek di dalam sutta ya, seperti itu. Nah,
Yang Mulia Bante Buddhagosa memberikan 4 makna untuk kata dhamma itu sebenarnya. Jadi dhamma itu bisa diartikan sebagai kata guna, ya. Guna ini di situ artinya adalah kebajikan, ya, kebajikan. Jadi ada rujukan di dalam Digha Nikaya Atthakatha atau Dhammapada Atthakatha juga yang menjelaskan istilah kata dhamma itu diartikan sebagai kata guna, yang diartikan di sini dalam bahasa Indonesia artinya adalah kualitas moral atau tindakan, atau ya diartikan sebagai kebajikan itu sendiri. Jadi dhamma merujuk pada istilah artinya adalah kebajikan. Dhamma ya guna itu sendiri. Begitu. Nah, kemudian dhamma bisa diartikan juga dengan istilah kata hetu. Ya, hetu itu artinya sebab, ya, atau kondisi antecedent kausal, atau sebab musabab, atau sebab yang menghasilkan akibat. Nah, karena diartikan sebagai hetu atau sebab, tentunya di sini dhamma bisa berarti kusala ataupun akusala, ya. Jadi ada kusala dhamma, ada akusala dhamma, ya. Ada kusala yang diartikan di sini hetu dalam artian sebab yang baik, ya. Kemudian ada yang sebab yang tidak baik, itu juga disebut sebagai dhamma, begitu. Nah, kemudian ada juga yang diterjemahkan dengan istilah kata nisata nijiwata. Ya, di sini merujuk pada istilah kata nisate, diterapkan pada hukum kosmik. Jadi bukan makhluk hidup, ya. Jadi bukan segala sesuatu yang bukan makhluk atau bukan satwa itu disebut sebagai dhamma, ya. Termasuk materi, ya, dan lain sebagainya. Termasuk di sana itu segala fenomena yang bukan diri atau yang bukan dianggap sebagai jiwa yang kekal itu disebut sebagai dhamma. Artinya sifat dari fenomena itu juga disebut sebagai dhamma. Begitu. Ya, fenomena ini adalah realitas. Ya, apapun kejadian atau peristiwa atau sesuatu yang tertampak kemunculan, proses dan kepadamannya itu disebut sebagai fenomena, dan itu disebut sebagai dhamma juga. Begitu. Nah, dhamma yang dimaksud di sini apa? Kalau kita mengacu pada dhamma yang diterjemahkan sebagai ajaran Sang Buddha, ini mengacu pada pariyati dhamma, pengetahuan Sang Buddha, ya. Jadi dhamma yang kita artikan, yang kita pahami selama ini sebenarnya memiliki terjemahan sangat banyak. Tetapi kalau kita mengacu pada konteks yang malam hari ini kita bahas adalah dhamma ajaran Sang Buddha. Jadi ajaran Sang Buddha ini adalah pengetahuan yang ditemukan oleh Sang Buddha. Pengetahuan yang ditembus oleh Sang Buddha, ya. Jadi ini yang disebut sebagai dhamma, begitu. Kemudian diajarkan kepada para siswa. Nah, itu disebut sebagai dhamma. Nah, kita sering mengenalnya dengan istilah kata pariyati, ya, atau pariyat yang diterapkan pada 9 bagian kitab suci Buddhis. Nah, 9 bagian kitab suci Buddhis ini apa? Kita kan biasanya mengenalnya ada Tipitaka, ya, kitab suci Buddhis itu hanya ada 3 bagian. Tetapi sebenarnya kitab suci Buddhis itu juga dikelompokkan berdasarkan 9 pengelompokan juga, ya. 9 pengelompokan ini banyak, ya. Ada yang disebut sebagai geya, ada yang disebut sebagai gata, ada yang disebut sebagai sutta, ada yang disebut sebagai weakarana, ya. Dan ada yang disebut sebagai itiwutaka, jataka, dan itu dikelompokkan menjadi 9 bagian, ya. Nah, maka 3 bagian yang biasa kita sebut sebagai sutta, Pitaka, kemudian Winaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka itu pengelompokan besarnya. Nah, ada pengelompokan yang dibagi menjadi 9 bagian itu, yang disebut sebagai 9 bagian kitab suci yang perlu dipelajari, ya, secara pengetahuan yang dituliskan dalam teks, ya, seperti itu. Nah, pariyati ini sering juga dikenal sebagai doktrin agama, ya. Saya sebenarnya ketika membaca literatur ini di dalam Palitext, ya, Palitext Society, ya. Jadi ini literaturnya saya dapatkan di dalam kamus Palitext Society, ya. Istilah kata doktrin ini saya sebenarnya kurang setuju, ya. Kenapa? Karena dhamma itu sebenarnya bukan doktrin atau dogma. Dhamma itu adalah sebuah realitas, ya. Artinya realitas itu sebuah kebenaran, kenyataan yang bisa kita buktikan, ya, bahkan bisa diuji kebenarannya itu.
Begitu. Apa bedanya doktrin dengan sebuah kebenaran yang didasarkan pada realitas itu berbeda. Kalau doktrin itu menuntut kita untuk harus percaya atau langsung meyakini, begitu. Sama halnya kita terdogma, begitu ya. Tetapi begitu itu bicara tentang sebuah kebenaran, kita meyakini ataupun tidak, ya, kebenaran itu tetap berjalan, begitu. Sederhananya, ketika Newton ya sering saya sebutkan ya. Newton ini menemukan hukum gaya gravitasi, ya, hukum gravitasi. Mau Newton itu sebelumnya menemukan ataupun tidak, gaya gravitasi itu tetap ada, begitu. Nah, sama halnya dengan Dhamma ajaran Sang Buddha. Sang Buddha ini menemukan Dhamma, menemukan pengetahuan beliau itu yang terkait tidak kurang yang disebutkan adalah Cattari Arya Sacani ya. Di sini mengacu pada Cattari Arya Sacani. Mau Sang Buddha itu sebelum lahir ataupun Buddha itu telah lahir, kebenaran akan empat hal itu ada sebenarnya, ya sudah ada. Hanya karena telah lama tidak banyak orang yang mengulang sampai Dhamma itu seolah-olah lenyap. Ya, padahal Dhamma itu bukan lenyap. Dhamma itu ditinggalkan, Dhamma itu hilang, ya, tidak lagi dimengerti, tidak lagi dipahami. Kemudian kemunculan seorang Sama Sambuddha ini menemukan Dhamma itu kembali. Dan Dhamma itu kemudian diajarkan kepada para siswa secara lisan, ya. Kemudian para siswa ini juga menembus Dhamma itu, memahami Dhamma itu dengan benar, dengan baik, membuktikan kenyataan dari Dhamma itu. Kemudian setelah Sang Buddha Parinibbana, para siswa ini masih terus mengulang, dan untuk menjaga kemurnian ajaran itu, para siswa yang berupaya untuk tetap ya berusaha melestarikan Dhamma ajaran Sang Buddha ini, kemudian menuliskannya di dalam teks yang disebut sebagai Tipitaka itu. Nah, kemudian teks Tipitaka itu disampaikan kembali secara lisan oleh para siswa Buddha, para pembabar Dhamma kepada khalayak, ya, baik mereka yang meyakini ajaran Buddha ataupun yang tidak, ya, mencoba untuk memahami Dhamma itu sebagai sebuah realitas. Jadi kalau dikatakan ajaran Sang Buddha itu apakah doktrin? Tidak. Bahkan Sang Buddha sendiri tidak menuntut kita untuk langsung percaya. Ya, ehipassiko, buktikan dulu sendiri. Ya, baru Anda boleh mengatakan meyakini Dhamma itu. Jadi Dhamma di sini adalah sebuah realitas kebenaran yang ditemukan oleh Sang Buddha sebagai sesuatu yang penting untuk kita pahami, ya, dan juga bahkan dibuktikan di dalam praktik kehidupan kita sehari-hari apakah yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha ini mengandung sesuatu yang tidak sesuai atau sesuai. Tetapi kalau seorang Sama Sambuddha ya mengatakan sesuatu yang sifatnya itu bukan kebenaran, maka itu bukan Sama Sambuddha ya. Tetapi bagi mereka yang tidak meyakini ajaran Buddha, boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau tidak meyakini apa yang disebut sebagai Dhamma itu. Tetapi begitu Anda mengatakan saya tidak yakin dengan Dhamma, Anda juga harus mengetahui apa yang tidak bisa diyakini pada Dhamma itu. Ya, seperti itu. Nah, di sini Dhamma yang diartikan sebagai pengetahuan Sang Buddha itu apa? Ya, pengetahuan Sang Buddha itu apa? Jadi pengetahuan Sang Buddha yang ditemukan oleh Buddha itu, ya, yang akhirnya menjadikan ya Petapa Gotama itu menjadi seorang Buddha, sebenarnya adalah pengetahuan tentang 4 kebenaran Arya ini yang disebut sebagai Cattari Arya Sacani. Dulu kita mengenalnya sebagai 4 kebenaran mulia, ya. Nah, apa itu Cattari Arya Sacani atau yang disebut sebagai 4 kebenaran Arya itu? Ini dikatakan sebagai filosofis teori Dhamma tertinggi ya dari Sang Buddha. Jadi kenapa disebut sebagai filosofis? Karena pemikirannya ya memang muncul dari seorang Sama Sambuddha. Ya, atas dasar penembusan, atas dasar penglihatan, atas dasar pemahaman beliau. Begitu. Nah, pengetahuan tentang 4 kebenaran Arya ini antara lain yaitu yang pertama adalah duka, ya, kebenaran tentang duka Arya Saca, ya, yaitu segala realitas fenomena yang tertampak perubahannya dan tidak mampu ditahan perubahannya. Itu disebut sebagai duka. Ya. Jadi duka ini bukan hanya mengenai perasaan kita saja, tetapi juga
tertampak pada segala realitas fenomena yang tidak bisa ditahan perubahannya. Ya, itu juga disebut sebagai duka. Nah, ternyata duka ini ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Sebab dari duka ini apa? Tidak lain disebut sebagai tanha. Tanha ini sebenarnya istilah katanya berakar dari istilah kata trisna ya. Trisna. Trisna itu kalau orang Jawa mungkin tahu ya, tresno. Ada kecintaan, ya, kecintaan. Kalau di dalam terjemahan buku Parita yang terbaru itu diterjemahkan sebagai kegandrungan. Dulu kita memahaminya sebagai keinginan, ya. Karena ada kecintaan yang terlalu terhadap fenomena ya yang berubah itu, maka timbullah yang disebut sebagai kemunculan dari duka itu. Ya, kemunculan dari duka itu awalnya karena ada kecintaan terhadap fenomena yang selalu berubah yang tidak bisa ditahan perubahannya tersebut. Nah ini. Nah kemudian kalau ada kemunculan dari duka, karena duka ya fenomena itu juga sifatnya berubah, ya sifatnya itu muncul, berlangsung, padam, berarti duka ini juga ada kepadamannya. Ya. Nah, padamnya duka itu disebut sebagai nibbana oleh Sang Buddha. Padamnya keinginan, padamnya kecintaan, padamnya kegandrungan terhadap fenomena yang mengalami perubahan itu, ya, maka itu disebut sebagai padamnya duka. Nah, kalau seseorang berharap ya ada keinginan ya agar fenomena itu tidak berubah ya atau ada kemelekatan pada fenomena sebelumnya supaya tetap begitu ya, maka di situ timbul yang namanya duka atau penderitaan ya. Maka padamnya keinginan itu disebut sebagai nibbana ya. Duka niroda itu nama lainnya adalah nibbana. Kalau kemunculan duka nama lainnya adalah duka samudaya atau disebut sebagai tanha ya, tanha begitu. Nah, karena Sang Buddha melihat dengan jelas, kemudian menembus 3 kebenaran Arya yang pertama ini, Sang Buddha juga menembus, mengetahui apa sih jalan untuk menuju padamnya duka itu. Yang tidak lain biasa kita kenal sebagai Atangika Arya Magga, ya. Duka Niroda Gamini Patipada, ya. Jalan menuju padamnya duka. Jadi kalau kita mau ya memahami praktik etis ya umat Buddha itu semestinya apa sih yang harus dikembangkan kebijaksanaannya melalui praktik jalan mulia berunsur 8 itu adalah uraian untuk mengakhiri duka ya, untuk padamnya duka. Nah, di dalam Atangika Arya Magga itu ada yang disebut sebagai samaditi. Ini yang harus ditumbuh kembangkan juga. Ya, samaditi pandangan selaras ya atau pandangan benar. Kemudian yang kedua adalah sama sangkapa yang hari ini akan kita bahas ya, yaitu pikiran yang selaras atau pikiran benar. Kemudian ada sama kamanta atau perbuatan yang selaras. Kemudian ada ucapan yang selaras sama waca, ada mata pencaharian yang selaras sama ajiwa, kemudian daya upaya yang selaras sama wayama, kemudian ada pengingatan yang selaras sama sati, dan keteguhan batin yang selaras yang disebut sebagai sama samadhi. Begitu. Jadi kalau seseorang mau memadamkan penderitaan itu, diberikan sebuah kerangka normatif atau praktis ya oleh Sang Buddha, ini loh jalannya. Kalian mau menempuh 8 hal ini atau tidak? Ya, mau mengakhiri duka atau tidak? Ya, diberikan jalan oleh Sang Buddha. Begitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pikiran yang selaras atau sama sangkapa itu? Nah, di dalam uraian ya Magga Vibhanga Sutta ya, nah, yang terdapat di dalam Sangyutta Nikaya, ya, yang dimaksud sebagai pikiran yang selaras atau sama sangkapa itu ada 3 hal, ya, 3 hal. 3 hal ini apa? Yang pertama adalah nekkhamma sangkapa, ya. Nah, ini karena di dalam PPT, jadi tulisannya tidak sesuai tanda baca ya, dalam bahasa Pali. Semestinya itu sangkapa, ya. Nekkhamma sangkapa. Apa yang dimaksud dengan nekkhamma sangkapa?
nekama sangkapa ini adalah niat untuk melepaskan keduniawian, ya, nekama, pelepasan, ya. Nah, jadi ternyata pelepasan keduniawian itu, ya, dasarnya adalah pikiran, nekama tadi. Seseorang bisa meninggalkan kehidupan duniawi itu karena memiliki yang disebut sebagai nekama sangkapa, yaitu berupaya bebas dari keinginan indria dan sifat serakah, ya. Nah, idealisnya memang nekama sangkapa ini mestinya dimunculkan pada pikiran seorang samana, idealisnya. Tetapi apakah seorang perumah tangga bisa sila? Bisa, ya, bisa. Begitu. Hanya saja dalam praktiknya memang butuh effort atau usaha-usaha bagi seorang perumah tangga. Apakah seorang samana juga demikian sila? Iya, ya. Seorang samana pun yang pikirannya itu belum terbebas dari keserakahan, maka dia pun juga harus berusaha mengembangkan yang disebut sebagai nekama sangkapa. Begitu. Nah, nekama sangkapa ini lebih ke bagaimana kita itu punya niat melepaskan kesenangan-kesenangan indria, melepaskan kemelekatan-kemelekatan kita terhadap hal-hal yang sifatnya selalu berubah itu, ya, yang kita lekati, yang kita anggap sebagai milik, yang kita anggap sebagai diri, bagian dari diri kita, dan lain sebagainya. Nah, anggapan-anggapan itu sebenarnya awalnya muncul karena pandangan salah, ya. Saya tidak akan membahas tentang topik pandangan salah ya di sini ya, karena nanti ada narasumber sendiri yang membahasnya seperti itu. Nah, kita menganggap bahwa benda-benda yang berubah itu kita anggap sebagai milik, kita anggap sebagai bagian dari diri kita anggap sebagai sesuatu yang kekal, ya, yang akan selamanya bersama kita. Padahal sebenarnya hal itu sifatnya adalah tidak kekal. Sifatnya bukan milik yang sesungguhnya, ya. Walaupun memang secara kesepakatan kita ya mengakui kebenaran secara konvensional ya atau samuti saca itu sebagai kepemilikan, ya. Tapi secara pandangan semestinya kita melihat walaupun itu disepakati sebagai kepemilikan, jika suatu ketika benda-benda itu atau orang-orang yang kita cintai itu terpisah dari kita harus mengembangkan sifat ya atau pemikiran nekama sangkapa ini. Ya, karena sesungguhnya itu bukan milik, sesungguhnya itu bukan bagian dari diri kita, dan sesungguhnya apa yang kita anggap sebagai milik itu, apa yang kita anggap sebagai bagian dari diri kita itu punya potensi mengalami perubahan. Ya, seperti itu. Atau punya potensi akan terpisah dari diri kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pikiran yang selaras dengan Dhamma itu disebut sebagai abhyapada sangkapa, ya. Atau nama lain dari sama sangkapa yang kedua itu adalah abhyapada sangkapa, niat untuk tidak membenci. Kalau yang tadi yang pertama itu karena didorong oleh keserakahan, kemelekatan kita sehingga harus punya pikiran yang sifatnya nekama sangkapa itu. Kemudian kalau abhyapada itu niat untuk tidak membenci, karena ini akarnya adalah ya kebencian awalnya. Bagaimana supaya punya pikiran yang abhyapada itu? Jadi kita harus membebaskan batin kita itu dari niat jahat. Membebaskan pikiran kita itu dari kemarahan. Membebaskan pikiran kita itu dari dendam. Membebaskan pikiran kita itu dari segala macam kebencian. Ya. Itu baru disebut sebagai abhyapada. Abhyapada itu adalah pikiran yang tidak membenci. Nama lainnya sebenarnya itu adalah metta, ya. Di dalam Atthakatha juga ada penjelasannya bahwa metta itu sebenarnya adalah keberadaan batin yang bebas dari kebencian. Itu disebut sebagai metta. Yang tidak lain adalah nama lain dari abhyapada sangkapa itu. Abhyapada sangkapa. Nah, kemudian jenis pikiran yang ketiga, yang disebut sebagai sama sangkapa yang ketiga ini, disebut sebagai awihingsa sangkapa. Ya, awihingsa sangkapa. Atau niat tidak menyakiti. Kalau tadi, niat untuk tidak membenci saja itu juga harus dihindari, dihilangkan. Ya, kalau kita mau mengembangkan abhyapada sangkapa, begitu ada pikiran membenci, ya, itu harus disingkirkan ya dengan metta.
Nah, kalau awihingsa itu lebih ke berpikir supaya mau menyakiti makhluk lain, baik itu secara ucapan, ya, ataupun pemikiran, ataupun juga melalui tindakan. Contohnya kita berniat eh, karena didorong oleh keserakahan, ya, karena didorong oleh keserakahan kita itu mau membunuh makhluk lain, makhluk hidup lain, ya. Nah, itu misalkan mau makan apa begitu, ya. Nah, kemudian karena sangat tertarik sekali, ya, dengan makanan itu sampai kita menyakiti makhluk lain untuk kita konsumsi, kita makan seperti itu. Nah, seseorang yang mengembangkan sama sangkapa, dia tidak akan punya pikiran seperti itu. Begitu. Apalagi misalkan atau didorong oleh keserakahan. Beberapa kasus, ya, belakangan ini saya pernah membaca berita di koran bahwa ada kasus perampokan, ya, sampai perampok tersebut memukul pihak pemilik rumah hingga meninggal, hingga tewas, ya. Nah, hal ini karena didorong oleh keserakahan ingin merampas barang milik orang lain, akhirnya tega untuk menyakiti pihak lain, ya, sampai mengalami penderitaan seperti itu. Nah, ini adalah eh, artinya pikiran ini dipenuhi dengan wihingsa, bukan awihingsa, ya. Nah, kalau kita punya pikiran benar, maka kita itu tidak akan tega, punya niatan menyakiti saja tidak tega, menyakiti makhluk lain, apalagi sampai membuat makhluk lain itu, ya, hancur, ya, hancur karena pikiran jahat kita, mau menyakiti kita, nah, mau menyakiti makhluk tersebut, ya. Nah, ini. Jadi awi hingsa itu lebih ke bagaimana kita itu membebaskan pikiran kita supaya tidak ada niat untuk menyakiti makhluk lain. Niat yang tidak menyakiti makhluk lain, yaitu berpikir tanpa kekerasan atau niat untuk menyakiti makhluk lain. Tentunya ini karena didasari oleh karuna, bukan hanya karena kita tidak membenci makhluk itu. Ya, kadang kita masih bisa membenci makhluk itu, tapi tidak muncul niat untuk menyakiti, ya. Tapi karena didorong oleh kebencian tertentu juga bisa mendorong diri kita untuk menyakiti makhluk lain, ya. Atau awalnya kita nggak punya loh kebencian sama dia, tapi punya keserakahan terhadap makhluk itu untuk dinikmati, untuk dimakan, misalkan ya binatang dan lain sebagainya. Eh, Kemudian punya niatan jahat untuk menyakiti makhluk tersebut. Nah, ini dikatakan dasar pemikirannya adalah bukan pemikiran awihingsa. Sementara kalau kita mau menjalankan sama sangkapa itu secara praktik, ya, secara praktiknya kita itu harus membebaskan pikiran kita itu dari niatan untuk menyakiti makhluk lain. Itu baru dikatakan kita sedang berada pada pikiran yang selaras, pikiran yang sesuai dengan dhamma, atau pikiran yang benar tadi, sama sangkapa tadi. Begitu. Nah, jadi kalau nekama sangkapa itu tujuannya adalah untuk mengikis keserakahan, ya. Abhya pada sangkapa, niatan untuk tidak membenci itu ya untuk mengikis kebencian. Kalau awihingsa sangkapa itu niatan ya, supaya kita itu tidak melakukan kejahatan, menyakiti makhluk lain, baik itu melalui pikiran, ucapan ataupun perbuatan kita nantinya. Begitu. Nah, tiga hal ini disebut sebagai sama sangkapa. Jadi sama sangkapa itu terdiri dari nekama sangkapa, abhya pada sangkapa, dan awihingsa sangkapa. Ya, beda ya. Ibu Bapak mungkin bisa menyimak di sini bagaimana alur munculnya pemikiran-pemikiran itu dan bagaimana konteks dalam kehidupan sehari-hari kita ini, apakah sudah ya muncul nekama sangkapa, abhya pada sangkapa, ataupun awihingsa sangkapa, atau justru sebaliknya. Selama ini kita justru yang muncul adalah bukan nekama sangkapa, ya, tapi kemelekatan, ya. Bukan abhya pada sangkapa, tapi bhya pada sangkapa, ya. Bukan awihingsa sangkapa, tapi wihingsa sangkapa, ya. Nah, kalau kita masih berada dalam konteks pemikiran-pemikiran itu, maka sesungguhnya kita belum mengembangkan yang disebut sebagai sama sangkapa. Begitu. Nah, ini dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian mengacu pada topik dari pembahasan yang kita ingin jabarkan ya malam hari ini ya.
mengapa sih kita itu penting untuk berpikir selaras ya? Saya mengambil dari rujukan beberapa sutta ya, baik itu di dalam di dalam Majjhima Nikaya ataupun juga di dalam Samyutta Nikaya, khususnya yang membahas tentang Magga Vibhanga Sutta. Jadi kalau Ibu Bapak pernah membaca tentang Dhammacakkappavattana Sutta, ya Ibu Bapak itu kalau mencari di Tipitaka itu jarang bisa ditemukan. Ya, istilah kata itu biasanya kalau di dalam Tipitaka disebut sebagai Magga Vibhanga Sutta. Tapi kenapa disebut sebagai Dhammacakkappavattana Sutta? Karena itu familiar sebagai dhamma, roda dhamma pertama yang diputar oleh Sang Buddha, yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka biasanya umat Buddha itu lebih mengenalnya dengan istilah kata Dhammacakkappavattana Sutta. Tapi kalau di dalam Tipitaka itu disebut sebagai Magga Vibhanga Sutta. Ya. Nah, kalau kita bicara dari rujukan beberapa sutta ini, ya ada di dalam Dweda Vitaka Sutta. Ya, mengapa sih kita penting harus mengembangkan pikiran yang selaras begitu? Nah, Dweda Vitaka Sutta ini terdapat di dalam Majjhima Nikaya, ya, sutta ke-19. Ya. Sutta ke-19 ya. Jadi kita penting untuk berpikir selaras itu karena pikiran yang selaras itu sebagai pelindung kita. Ya. Pikiran itu seperti niat ya. Dan kalau kita itu punya niat, sudah terjadi karma di dalam pikiran itu. Ya. Nah, begitu kita punya pikiran yang selaras, kita itu mengembangkan karma-karma baik atau niatan-niatan yang baik, cetana-cetana yang baik. Maka dikatakan di dalam Dweda Vitaka Sutta itu, ya, hal ini mampu memberikan perlindungan kepada diri kita. Ya. Perlindungan bagaimana? Ya. Nah, di dalam Dweda Vitaka Sutta itu kan dibedakan ada pikiran yang baik dan ada pikiran yang tidak baik. Dua jenis pikiran, dwe itu dua. Vitaka itu pikiran, ya. Dweda Vitaka Sutta. Jadi ada pikiran yang dasarnya itu kusala dan ada yang dasarnya itu akusala. Jadi ada akusala vitaka dan ada akusala vitaka. Ya. Nah, kalau kita itu banyak mengembangkan pikiran-pikiran yang buruk, ya, maka ya ada penderitaan sebagai akibatnya. Nah, kalau kita itu mengembangkan pikiran-pikiran yang kusala, yang baik, ya, yang tidak lain selaras dengan sama sangkapa tadi, maka kita ini punya sisi-sisi supaya bisa terbebas dari penderitaan itu. Nah, artinya menetralisir dari bahaya pikiran marah dan nafsu. Karena pikiran marah dan nafsu itulah sumber dari penderitaan. Ya, ini singkatnya. Mungkin sesekali nanti bisa dibahas satu sutta ini khusus gitu. Dulu juga pernah saya bahas seingat saya ya. Dweda Vitaka Sutta. Begitu. Nah, kemudian kalau didasarkan di dalam rujukan dari Mahacatarisata Sutta, ya, Mahacatarisaka Sutta, ya, di dalam Majjhima Nikaya 117, Sutta ke-117, ya. Ada satu penjelasan yang mengatakan bahwa ketika kita itu berpikir selaras, ya, mengembangkan sama sangkapa, maka itu bisa dijadikan sebagai pemurni batin, ya, pemurni batin, batinnya menjadi murni. Artinya apa? Memastikan praktik moralitas dan konsentrasi itu mengarah pada nibbana, bukan hanya sekedar ketenangan duniawi. Dan di dalam Mahacatarisaka Sutta ini, kita bisa belajar bahwa pengembangan konsentrasi benar atau yang disebut sebagai sama samadhi, ya, itu akarnya bermula dari sama sangkapa. Ya. Kalau seseorang tidak mengembangkan sama sangkapa, untuk mengembangkan sama samadhi itu adalah sangat tidak mungkin. Ya, begitu. Jadi ketika seseorang itu mau berkembang dalam konsentrasi yang mengarah pada nibbana, bahkan ya, itu akarnya juga harus punya pengembangan pada sama sangkapa atau pengembangan pikiran yang selaras tadi. Ya. Nekama sangkapa, kemudian abhyapada sangkapa, dan juga awihingsa sangkapa. Begitu. Tanpa itu, sama samadhi tidak akan muncul. Ya. Sama samadhi juga tidak akan berkembang. Gitu. Karena akarnya adalah dari sama sangkapa. Begitu. Ini sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali runtutannya. Nah, Mahacatarisaka Sutta itu
memberikan gambaran tentang bagaimana manfaat dari pengembangan pikiran selaras ya atau berpikir selaras itu bisa membantu pengembangan konsentrasi benar atau keteguhan batin yang selaras tadi sama samadhi yang mengarah pada nibbana. Begitu. Nah, ini di dalam Mahacatari Saka Sutta. Nah, kemudian rujukan didasarkan pada Magga Wibangga Sutta ya, yaitu Sangyutta Nikaya 45 bab 45 sutta ke-8 ya. Manfaat berpikir selaras itu bisa mengarahkan ya diri seseorang itu terbebas dari niatan yang buruk ya. Jadi ketika seseorang berpikir selaras ya itu bisa menjadi penggerak ya. Penggerak untuk memunculkan niatan benar, ucapan benar dan tindakan yang benar. Kalau di dalam urutan Atangika Arya Magga yang pertama itu kan pandangan benar ya, pandangan selaras. Dengan memandang, ya punya pandangan selaras itu berpikir, dia akan selaras. Dengan berpikir selaras itu, maka akan memunculkan yang namanya perbuatan yang selaras, perilaku yang selaras. Kemudian ucapannya juga akan selaras. Kemudian mata pencahariannya akan menjadi selaras. Jadi mata pencarian yang selaras itu bukan hanya sekedar menghindari 5 mata pencarian salah, tapi bagaimana seandainya kita sudah menghindari mata pencarian yang salah itu, tapi juga harus dalam menjalankan aktivitas mencari penghidupan yang benar itu didasarkan pada pikiran yang selaras, ucapan yang selaras, dan perbuatan yang selaras. Begitu. Nah, ini disebut sebagai bagian dari Atangika Arya Magga. Ya, jadi tanpa niat benar, maka ucapan dan tindakan benar itu tidak akan muncul. Kalau di dalam Mahacatari Saka Sutta, tanpa pikiran yang selaras tadi ya, maka konsentrasi atau samadhi yang benar, ya, sama samadhi itu tidak akan muncul. Tapi kalau di dalam Magga Wibangga Sutta, ini lebih menekankan pada kalau tidak ada ya pikiran yang selaras, maka perbuatan yang selaras, ucapan yang selaras juga tidak akan muncul. Begitu. Jadi akarnya adalah pikiran yang selaras itu. Nah, kemudian ada juga ya di dalam sutta yang disebut sebagai Saleka Sutta. Kalau di dalam Saleka Sutta ini, angka noda-noda batin. Ya, noda-noda batin. Noda-noda batin itu banyak ya sebenarnya ya. Bahkan noda-noda yang sangat halus ya. Noda-noda yang sangat halus di sini kalau di dalam Saleka Sutta ini sudah mengarah pada bahkan ya kesenangan-kesenangan pada kualitas pencapaian jana ya. Itu pun juga harus disingkirkan. Ya, dengan nekama sangkapa. Dengan nekama sangkapa, pelepasan. Begitu. Jadi bukan hanya noda-noda batin yang sifatnya kasar saja, misalkan kita masih berada pada kesenangan indria-indria kita saja, dalam artian kesenangan indria mata, telinga, ya, kemudian hidung, lidah, sentuhan. Nah, itu disebut sebagai noda-noda batin yang sifatnya indriawi, ya. Tapi ada noda-noda batin yang bahkan sifatnya itu abdi duniawi, yang sifatnya itu lebih halus, ya, lebih halus dalam kualitas batin, ya. Itu pun juga harus ya dikikis dengan pengembangan sama sangkapa, ya, melalui nekama sangkapa, gitu. Karena kadang-kadang ketika seseorang itu sudah berada pada kualitas batin ketenangan, begitu ya, pencapaian jana, begitu, punya potensi, mereka itu masih berada pada kualitas batin menyenangi, ya, kondisi itu, ya, menyenangi keberadaan itu. Nah, sehingga belum bisa melepaskan ya kemelekatannya pada pencapaian-pencapaian jana tersebut. Nah, maka itu pun di dalam Saleka Sutta dijelaskan sebagai upaya untuk menghilangkan noda-noda batin itu, maka juga harus mengembangkan yang namanya sama sangkapa. Nah, inilah rujukan dari 4 sutta yang pernah saya baca sebagai bagian yang bisa memberikan penjelasan mengapa ya berpikir selaras itu penting. Ya, mengapa berpikir selaras itu penting? Dan sebenarnya masih banyak juga sutta-sutta lainnya
yang membahas tentang pikiran yang selaras dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat ada ciri-ciri yang berbeda dari 4 suta ini dengan caranya masing-masing memberikan gambaran tentang manfaat berpikir selaras itu. Ya, seperti itu. Demikianlah ya uraian yang bisa saya sampaikan mengenai manfaat atau pentingnya mengapa seseorang perlu berpikir selaras dengan Dhamma, ya, sesuai dengan Dhamma. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga uraian singkat ini ya memberikan gambaran kepada Ibu Bapak sekalian untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan pikiran selaras, ya, pikiran selaras. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Sangat jelas apa yang dipaparkan oleh Hatasilani Gunanandini terkait tentang mengapa perlu pikiran yang selaras dengan Dhamma, yang mana sudah walaupun singkat tetapi juga sangat jelas. Tentu kita harapannya bisa memahami dan mengerti tentang apa pikiran yang selaras dengan Dhamma itu sendiri. Nah, Hatasilani guna menyebutkan bahwasanya Dhamma pikiran yang selaras bisa juga kita kenal dengan sebagai Dhamma atau sebagai guna, kualitas moral, yaitu sebab, nisata, kemudian nisata wijiwata, juga variati. Nah, beliau juga menyebutkan apa yang tentang beliau uraikan yang juga disebut Dhamma menurut Sang Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia tentang duka, sebab duka, kemudian lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Nah, untuk itu pada malam hari ini kami juga memberikan kesempatan kepada partisipan yang hadir pada malam hari ini, baik melalui ruang Zoom ini atau dari kanal YouTube. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang terkait apa yang disampaikan oleh Hatasilani Gunanandini. Dari operator, ada pertanyaan yang sudah tersampaikan di YouTube, atau mungkin kami berikan secara langsung dari peserta yang ikut dalam ruang Zoom ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Romo Riono. Ya, baik. Selamat malam Mas Heri. Lama Malam. tidak berjumpa ini. Ya. Ya, Ya, baik. saya langsung. Kesempatan pertama saya berikan kepada Saudara Heri. Ya, Namo silakan. Romo. Namo Buddhaya atas Silani. Namo Buddhaya, Pak Heri, ya, selamat malam. Selamat malam. Saya ingin memberikan mungkin sedikit tangkapan yang nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Saya ingin Baik, terima memberikan kasih. 2 hal mungkin ya. Yang pertama, kalau menurut saya mengapa pikiran harus selaras dengan Dhamma, agar kita tidak menjadi spekulator-spekulator yang ada di masa lalu, masa Sang Buddha, yang memiliki pandangan salah. Salah satunya yang terekam di Brahmajala Sutta. Ini mungkin bisa jadi usulan juga untuk kedepannya dibahas gitu. 62 pandangan salah gitu. Apakah alasan ini bisa jadi tepat atau tidak gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, saya kan ini zamannya online sering mendengar kadang-kadang ada yang adu logika, misalnya seorang profesor dengan profesor lain gitu kan adu logika. Yang ingin saya tanyakan,
apakah dhamma bisa diadu dengan logika atau malahan di luar dari batas logika, karena kan logika kita ini kan kadang terbatas ya gitu. Jadi nggak semua jawaban bisa dijawab dengan sekedar logika gitu atas Pandami atas Silani. Wah, ini sangat bagus ya. Pertanyaannya saya rangkum ada dua ya. Yang satu untuk bisa bahasa saya ya, menanggapi saja dari pernyataannya Pak Heri mengenai pentingnya mengapa kita itu harus berpikir selaras dengan Dhamma itu supaya tidak memunculkan spekulatif ya. Saya setuju dengan jawaban tersebut. Sebenarnya manusia punya interpretasi ataupun spekulasi itu adalah hak ya, punya hak mereka itu. Tetapi jika spekulasi itu didasarkan pada pandangan salah ya, tentunya itu tidak menjadi selaras dengan Dhamma begitu. Nah, kalau kita bicara dengan akar dari munculnya pemikiran benar ya atau pikiran selaras itu tentunya awalnya juga bermula dari pandangan yang selaras. Ya, pandangan selaras itu seseorang sudah mengerti loh, meyakini bahwa segala hal itu terjadi karena ada sebabnya. Ya, ada sesuatu yang mendahului penyebabnya itu ada gitu, sebab terdekatnya itu ada begitu. Jadi tidak ada kemunculan yang tiba-tiba terjadi itu tanpa sebab, walaupun memang ada istilah kata ahetuka ya. Nah, pikiran yang ahetuka itu tanpa akar ya sebenarnya. Tapi yang dimaksud ahetuka di sini tanpa akar itu akar dari perbuatan kita saat ini. Tetapi itu telah menjadi wipaka kita saat ini ya. Jadi perbuatan kita sebelumnya itu tiba-tiba berbuahnya di kehidupan kita saat ini gitu. Ya, sebenarnya bukan tiba-tiba juga itu, ada akarnya. Hanya akar di kehidupan saat ini itu tidak ada sebabnya di saat ini, tapi ada akibatnya di saat ini. Contohnya misalkan pada saat kita itu, kenapa sih tiba-tiba ya bertemu dengan seseorang itu langsung muncul ketidaknyamanan, ketidaksenangan kepada orang itu. Atau muncul sebaliknya, ada kenyamanan, ada kesenangan pada saat bertemu orang tersebut. Itu juga ada akarnya sebenarnya. Hanya karena kita tidak memahami sebab itu atau tidak mengetahui sebab itu, maka kita ya menjawabnya, oh ini sebagai suatu yang tiba-tiba saja kemunculannya begitu. Maka disebut ahetuka. Nah, kalau mengacu pada Dhamma di sini konteks yang kita bahas adalah Dhamma ajaran Sang Buddha yang tidak keluar dari pemahaman 4 kebenaran Arya. Jadi Dhamma yang sebenarnya ditemukan oleh Sang Buddha itu adalah ya Cattari Arya Sacani itu. Nah, bagaimana kita ya sebagai umat Buddha itu setelah meyakini ajaran Buddha, sepenuhnya loh juga punya pandangan yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha ini. Jangan sampai nanti kita mengaku diri kita sebagai umat Buddha, tapi pandangan kita tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Begitu. Nah, supaya punya pandangan yang selaras dengan apa yang diajarkan Sang Buddha, ya kita memang harus belajar Dhamma yang diajarkan Buddha itu sendiri. Gitu. Apa yang dimaksud dengan pandangan benar atau pandangan yang selaras itu? Contohnya, kalau Sang Buddha melihat segala sesuatu itu dengan kacamata anicca, ya kita semestinya sebagai orang yang meyakini agama Buddha atau ajaran Buddha, maka kita juga mestinya pandangan kita selaras dengan Sang Buddha itu. Dengan apa yang diajarkan Sang Buddha. Nah, bukan sebaliknya, ini adalah nicca, ini adalah sesuatu yang sebaliknya akan kekal abadi selamanya. Nah, berarti pandangan kita saja sudah tidak selaras. Bagaimana punya pikiran yang selaras dengan Sang Buddha? Begitu, dengan Dhamma ajaran yang Sang Buddha berikan. Begitu. Nah, artinya di sini kita penting sekali ya melihat ke dalam diri kita. Sejauh mana sih kita itu punya spekulasi, ataupun logika berpikir, ataupun juga cara-cara untuk memahami sesuatu sudah sejauh mana punya cara pandang yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Baru pikiran kita bisa berkembang pada level tadi nekama sangkapa, ya, abhyapada sangkapa, kemudian awihingsa sangkapa. Untuk punya pikiran nekama saja itu nggak gampang sebenarnya. Ya, benar-benar tidak gampang. Ya, apalagi kalau kita itu sehari-hari istilahnya berasosiasi dengan hal-hal yang kita senangi begitu. Hal-hal yang benar-benar menimbulkan kemelekatan ya pada kehidupan sehari-hari. Untuk urusan makan saja kan
Sang Buddha kalau bertanya itu kepada Samanera Sopaka ya di dalam literatur Tipitaka itu, apa yang pertama itu? Yang pertama itu adalah makan ya, urusan makan saja. Ya, kita ini masih selalu istilahnya berasosiasi kalau dengan makanan yang tidak disenangi ya makanan yang disenangi gitu. Nah, untuk punya pikiran nekama sangkapa dengan makanan yang tidak disenangi itu nggak gampang. Maaf, makanan yang disenangi itu nggak gampang, ya. Apalagi itu makanan favorit, ya. Makanan yang memang sudah cocok dengan lidah kita dan lain sebagainya. Begitu dihadapkan dengan makanan yang tidak sesuai dengan lidah kita, ya, memberontak kita. Nah, di situ tidak ada pikiran nekama sebenarnya. Nah, inilah dalam momen-momen secara praktis kehidupan sehari-hari. Kita biasa menggunakan pakaian ya yang kita senangi itu. Begitu pakaian ini waktunya kita pakai tidak ada ya. Kita menjadi kecewa, uring-uringan dan lain sebagainya. Disitulah nekama sangkapa juga harus kita kembangkan gitu. Sebagai perumah tangga misalkan. Nah, kemudian pada saat kita melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, atau mendengar hal-hal yang juga mengganggu telinga kita, ya, dan lain sebagainya. Disitulah juga peran dari nekama sangkapa itu harus kita kembangkan juga. Ya. Tentunya di situ kita harus melihat bahwa, aroma, apa yang kita lihat, bentuk, warna, ini hanya sebuah fenomena, hanya sebuah realitas yang nantinya bisa berubah. Terus kenapa saya ada pemikiran melekati hal itu juga, begitu. Nah, artinya bagaimana mengarahkan cara pandang kita dulu selaras dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha ini sangat penting. Baru nanti akan muncul pemikiran-pemikiran yang selaras juga dengan dhamma itu. Nah, membenci orang lain, membenci makhluk lain atau satwa-satwa lainnya, ya, tidak senang dengan kebaikan orang lain, tidak senang dengan keburukan orang lain, meremehkan kebaikan orang lain karena dianggap kebaikannya hanya kecil, ya, hanya misalkan bisanya berdana air, ya, atau bisanya bantu tenaga saja, dia tidak membantu banyak hal, meremehkan kita, ya, meremehkan perbuatan baik orang lain. Nah, di situ muncullah pikiran kebencian sebenarnya yang tanpa kita sadari ternyata itu bukan pikiran-pikiran yang selaras dengan wihingsa tadi ya. Nah, malah memunculkan wihingsa sangkapa, kebencian pada suatu fenomena tertentu yang kita lihat, kita dengar, kita sedang hadapi seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya muncul spekulasi-spekulasi dalam diri manusia, pembandingan-pembandingan dalam diri manusia. Nah, kalau kita itu tidak kembali ya, ibaratnya itu menarik garis ya, harus kemana sih arahnya? Kita itu mengatakan ini adalah pikiran benar, ini adalah pikiran yang selaras dengan apa? Benar berdasarkan apa? Begitu. Nah, kalau kita bisa punya standar ya, standar yang dimaksud istilah kata benar, standarnya selaras itu apa, baru kita itu akan kembali pada rule kita. Pada prinsip apa yang semestinya harus kita pegang. Begitu. Yang tidak lain adalah cara pandangnya para bijaksanawan yang diberikan ataupun yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sendiri. Kemudian niatan untuk menyakiti makhluk lain juga. Kita ini kalau tidak menyadari, tidak waspada dengan pikiran kita, muncul dalam satu hari itu banyak sekali niatan-niatan jahat ya, niatan-niatan untuk mau menyakiti makhluk lain. Menyakiti makhluk lain ini bukan berarti menyakiti secara fisik saja gitu, tapi menyakiti secara ucapan. Contohnya dengan kita memberikan sindiran, dengan kita memberikan ucapan-ucapan yang kasar kepada pihak lain sampai pihak lain itu merasa sakit hati, tidak nyaman hati, menderita. Nah, itu sebenarnya niatan-niatan untuk menyakiti makhluk lain. Kemudian kita bicaranya, ya sudah biarin aja biar dia ngerti gitu. Atau biar dia terasa dengan apa yang saya alami begitu. Nah, itu kan niatan jahat sebenarnya. Niatan untuk mau pihak lain itu menderita begitu. Ini bukan urusan sudah melakukan kekerasan secara fisik, tapi kekerasan secara ucapan itu juga bisa. Lalu apakah ada sila kekerasan secara pikiran? Ada. Ya, itu urusan-urusan yang sudah pada level menggunakan pikiran tingkat tinggi ya untuk tujuan menyakiti makhluk lain.
Contohnya misalkan dengan kekuatan pikiran ya abinya tertentu begitu, karena tidak didasari dengan pikiran yang baik ya, tapi didasari oleh wihingsa ya, maka ada dengan pikirannya orang tersebut meminta bantuan makhluk lain untuk membunuh pihak lain. Itu pikiran ya. Jadi jangan dianggap remeh. Kemudian pikiran itu dikembangkan, membuat rencana-rencana untuk melakukan tindakan pembunuhan pihak lain. Kita nggak usah bicara tentang makhluk halus ya. Pikiran punya perencanaan untuk menyakiti makhluk lain saja, kemudian nyuruh orang melakukan itu, dia seolah-olah tidak melakukan tindakan itu, berarti kan yang punya karma dia. Jangan dulu ya. Nah, begitu kita punya pikiran jahat mau menyakiti makhluk lain itu, kita sudah membuat niatan yang buruk dalam pikiran kita. Dan itu bukan disebut sebagai sama sangkapa ya. Itu adalah ya sebuah pikiran yang buruk ya, mica sangkapa, pikiran yang tidak selaras ya, seperti itu. Nah ini, kalau kita memahami bahwa sangkapa itu ya ada 3 bagian itu tadi, maka kita itu akan berhati-hati ya sebelum berpikir, bahkan ya sebelum melakukan tindakan, sebelum berucap kepada pihak lain dan lain sebagainya. Kita akan memikirkan ini apakah pikiran yang dilandasi sama sangkapa atau bukan ya. Jangan-jangan ini adalah pikiran yang dasarnya malah mica sangkapa begitu. Dasarnya adalah mungkin malah pandangan salah juga begitu. Nah, dengan begitu kita akan bisa memahami bahwa ini apakah hanya sekedar spekulasi kita yang sudah selaras dengan dhamma atau belum gitu. Saya setuju dengan pernyataan yang pertama tadi. Ya. Kemudian yang kedua, apakah dhamma itu bisa dilogikakan ya? Istilahnya itu, atau kita itu dhamma itu di atas logika berpikir manusia juga gitu. Sebenarnya kalau bicara tentang dhamma, ya dhamma ajaran Sang Buddha, yang diajarkan Sang Buddha itu logik loh ya, realistis, rasional juga. Bukan hanya realistis ya, tapi rasional. Realita juga rasional. Logika berpikir kita dipakai juga. Ya. Memang ada sesuatu itu yang tidak bisa dilogikakan. Dalam artian, di dunia ini, kita ini kalau hanya sekedar percaya dengan sesuatu, kita itu logikanya nggak jalan. Gitu. Logikanya nggak jalan. Kita dituntut untuk langsung percaya, meyakini sesuatu. Apakah di dalam agama Buddha ada dogma sila? Ada, banyak. Ya. Apalagi kalau kita itu sudah langsung percaya begitu saja. Contohnya gimana? Kalau Anda berbuat baik, langsung masuk surga. Ya, nanti akan lahir di alam bahagia. Apakah benar itu? Ya, ya boleh saja kita skeptis gitu. Atau mau membuktikan dulu. Seperti permintaannya Pangeran Payasi ya, apakah benar setelah berbuat baik itu nanti udah langsung masuk di alam surga? Ya kalau kita langsung percaya begitu saja, artinya kita sudah terdogma, terdoktrin gitu. Tapi kalau kita bicara tentang logika berpikir kita, ya memang ada loh runutannya. Kenapa sih orang berbuat baik itu kok bisa sampai lahir di alam surga itu kenapa gitu? Kita harus pakai logika berpikir, kenapa kok bisa lahir di alam surga? Walaupun kita belum ya membuktikan loh pergi ke alam surga itu. Ya. Kalau diminta besok Pak Riono membuktikan ke alam surga, mungkin juga masih mikir-mikir ya gitu ya. Gitu. Atau Pak Heri membuktikan dulu ke alam surga, apakah benar perbuatan baiknya Pak Heri selama lahir di alam manusia itu nantinya akan membawa ke alam surga itu? Mungkin ya akan skeptis diri kita kalau kita hanya bicara tentang logika berpikir nalar dekatnya gitu. Ya. Nah, tapi sederhananya begini, bisa lahir di alam surga itu sebabnya apa? Sebabnya adalah pikiran bahagia. Ya, makhluk-makhluk alam dewa itu adalah makhluk-makhluk yang diliputi oleh sukacita. Ya. Sukacita kebahagiaan, kesenangan-kesenangan indria. Dan orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang menderita atau bebas dari penderitaan kira-kira. Bebas dari penderitaan. Ya. Dan untuk bisa bebas dari penderitaan itu bagaimana caranya? Ya, caranya tadi. Seseorang harus mengembangkan nekama sangkapa, mengembangkan abhyapada sangkapa, mengembangkan awihingsa sangkapa. Itu yang kalau kita ingin bahagia. Begitu.
Dan ada logika berpikir seperti itu, runutannya itu seperti itu. Gitu. Jangan nanti seperti Pangeran Payasi ya, di Payasi Sutta itu ya. Skeptisnya keterlaluan. Tapi sebenarnya karena ingin mendapatkan penjelasan-penjelasan secara lebih lanjut ya dari Bante yang dihadapi oleh Pangeran Payasi pada saat itu. Nah ini kadang kita juga harus menggunakan logika berpikir untuk menganalisis sesuatu atau mempertimbangkan sebuah tindakan tertentu. Nah, manusia itu kan secara lahiriah ya. Sebenarnya kan punya istilah kata punya itu anggapan ya sebenarnya. Muncul di dalam kelahirannya itu yang disebut sebagai akal. Ya, manusia itu kan banyak akal ya. Tapi akal ini jangan dianggap selalu berhubungan dengan akal sehat. Karena manusia ada yang berpikir dengan akal yang tidak sehat. Yang artinya logika berpikirnya tadi adalah logika berpikir yang salah. Gitu. Contoh sederhananya. Di dunia ini adakah sesuatu yang tidak mungkin? Kita diminta untuk berpikir logika misalkan ya. Kalau kita hanya percaya doktrin saja ya. Oh, di dunia ini ada sesuatu yang misalkan begini, di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin pasti akan terjadi. Misalkan gitu, kita didogma begitu. Tapi kenyataannya di dunia ini ada sesuatu yang tidak mungkin gitu. Ya. Contoh sederhananya, mata dadu itu jumlahnya ada berapa? Mata dadu paling banyak itu ada berapa? Ada 6 ya. Karena 6 sisinya itu. Kalau kita bilang mata dadu jumlahnya ada 15 paling banyak. Bagaimana itu caranya? Ya paling mengganti angka-angkanya gitu. Yang terkecil berapa? Baru bisa ada kemungkinan. Tapi kan umumnya mata dadu itu dimulai dari 1 terkecilnya begitu. Nah, kalau kita menggunakan logika berpikir yang salah, maka juga akan menjadi salah begitu. Nah, kita ini rata-rata manusia ya senang didogma ya. Yang menggunakan akal sehat, akal berpikir yang dengan logika yang benar, itu malas manusia itu. Mengikuti udahlah apa yang sudah ada begitu. Nah, hanya mereka-mereka yang mencoba ya mau menelisik itu. Di dunia ini apa sih sebenarnya kebenarannya ya, buktinya apa, faktanya apa, datanya apa. Ya walaupun data dan fakta itu tidak selalu bicara dengan angka ya. Tidak selalu bicara tentang angka. Data dan fakta itu bisa dijelaskan dengan sebuah narasi, deskriptif, dan lain sebagainya. Maka kalau di dalam suatu riset atau penelitian itu kan ada positivisme dan post-positivisme. Atau sederhananya ada kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Ada yang didasarkan dengan data angka, ada yang didasarkan dengan data fakta dari apa yang terlihat begitu. Apa yang dialami oleh sebuah fenomena begitu. Nah, dari situlah logika berpikir ya tentang Dhamma, tentang ajaran Sang Buddha itu sifatnya ada yang sifatnya itu kesepakatan ya, yang disebut sebagai samuti saca atau kebenaran didasarkan pada kebenaran konvensional ya. Begitu. Konvensi itu artinya kesepakatan. Dan kita juga masih membutuhkan itu, logika berpikir itu masih kita butuhkan. Bukan berarti kemudian udahlah Buddha mengajarkan tentang anatta, semuanya anatta. Oh, kalau anatta, benar-benar anatta, besok mobilnya Pak Riono saya ambil. Ya. Kan anatta Pak Riono, ya. Ini kan tanpa diri, tanpa milik begitu. Tapi karena kita masih menghargai kebenaran konvensional, jadi logika berpikir kita juga harus menggunakan logika berpikir konvensional, begitu, kesepakatan itu. Tapi di luar konteks itu, karena kebenaran samuti saca itu dihargai oleh Sang Buddha untuk menjaga keharmonian masyarakat secara sosial. Kita praktik sila, kita menjalankan moralitas, itu adalah kebenaran-kebenaran konvensional. Karena masyarakat sederhananya mereka yang tidak ingin
disakiti, maka ya jangan menyakiti begitu. Kalau mereka tidak ingin barangnya dirampas, ya jangan merampas. Itu kebenaran konvensional, samuti, kesepakatan masyarakat begitu. Ya. Tapi kalau kita sudah bicara tentang anatta, ya, anicca, dukkha, itu sudah kebenaran yang sifatnya paramata, saca. Mau orang itu percaya atau tidak, itu loh kenyataannya. Begitu. Kita itu saat ini mengatakan, ini baju saya, ini mobil saya, ini rumah saya, itu adalah anggapan-anggapan kepemilikan kita saat ini. Ya. Secara konvensional saja. Tapi secara mutlaknya kan untuk diri sendiri supaya bisa pikirannya itu berkembang pada nekama sangkapa tadi, punya pelepasan terhadap kepemilikan itu kan kita juga untuk diri sendiri, jika suatu saat ya terjadi perubahan-perubahan pada apa yang kita anggap sebagai milik itu, kita bisa mengerti loh, menerima, bisa melepaskan dengan pikiran tenang. Coba kalau kita itu hanya berpikirnya hanya tingkat konvensi saja. Logika nalar berpikir kita hanya konvensional saja. Menderita kita. Ya. Nanti misalkan bajunya robek sedikit. Aduh, menderitanya luar biasa. Padahal robek itu ya konsekuensi. Kalau nggak hati-hati misalkan kecantol apa begitu ya. Misalkan atau apa. Karena ada sebab kita tidak hati-hati sampai menimbulkan suatu tindakan itu, akibatnya bajunya robek. Oh iya, memang apa yang saya anggap milik ini bisa berubah. Baju kita dicuri orang misalkan. Kalau kita hanya menggunakan kebenaran konvensional saja, wah baju saya dicuri orang. Pasti kita sudah akan maki-maki terus itu. Pencurinya itu. Semoga saya doakan pencurinya nanti masuk ini, God lah apa. Itu kan telah berpikir kita itu hanya menggunakan logika konvensional gitu. Logika berpikir secara kesepakatan saja. Tapi kalau kita merenungkan dengan, oh iya, kan segala benda yang kita cintai, baik itu pakaian, orang, dan lain sebagainya, punya potensi terpisah dari saya. Entah itu dengan cara yang bagaimana. Cara dengan saya memberikan dengan kerelaan hati, atau cara karena kehilangan dirampok orang, dirampas orang, atau mungkin hilang karena bencana, bisa bencana banjir, kebakaran, ya, kena angin puting beliung, misalkan. Kalau di daerah Candi kan kapan hari waktu ada angin puting beliung sampai genteng rumah itu banyak yang terbang-terbang. Ya. Nah, itu kalau hanya pakai kebenaran konvensional, logika berpikirnya, wah, kenapa harus rumah saya? Ya, kenapa nggak rumahnya itu, dan lain sebagainya. Tapi karena kita juga harus berpikir secara dhamma, menggunakan logika di luar ya kesepakatan manusia, logika berpikir manusia biasa begitu, ya maka ya kita akan mengerti, oh iya, karena ada bencana. Bencana ini punya dampak bisa ya merusak rumah siapa saja. Karena rumah saya ya terkena angin itu, maka potensi di rumah saya mengalami kerusakan. Dan ini adalah wajar terjadi. Tidak nanti menyalahkan tetangganya, wah ini ada orang yang kirim santet ke rumah saya ini, dan lain sebagainya. Itu pemikiran-pemikiran yang salah begitu, seperti itu. Nah, maka sangat penting sekali ya kita ini sebagai umat Buddha punya cara pandang yang benar sebagai bagian untuk kita itu bisa berpikir secara selaras dan sesuai, itu juga sangat penting ya. Demikian Pak Heri yang bisa saya jelaskan mengenai tanggapan dan juga pertanyaan yang tadi diajukan ya. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Tasilani Gunanandini yang telah memberikan jawaban tentang apa yang menjadi pertanyaan dari Saudara Heri. Tentunya juga ini sebagai apa ya, tambahan bagaimana kita mampu menyadari ketika apapun yang terjadi, memang ya segala sesuatu itu senantiasa berubah, begitu ya.
Tadi sudah ada muncul pertanyaan lagi dari operator, mungkin bisa ditampilkan. Ya, dibacakan aja, Mas Riono. Mungkin Ya, Valen boleh bantu bacakan dari Romo bisa Suhendri. dibantu Saudari Valen untuk membacakan pertanyaan yang ada di YouTube. Dari Romo Suhendri. Silakan, Valen. Valen, bisa dibantu? Oh ya, ini sudah ada di kolom chat ya. Romo Suhendri. Masih termute ya, Valen. Ya. Oh, sepertinya ada gangguan suara ya di tempatnya Cipalen ya. Ini saya sudah bisa membaca ya, Romo Riono, pertanyaannya dari Romo Suhendri. Mungkin langsung saja saya tanggapi ya. Eh, Ya. Baik, silahkan. Baik, mohon bertanya, apakah keselarasan pikiran ini mengarah pada kebijaksanaan sesuai Dhamma? Ya, bagus. Ini pertanyaannya bagus ya. Benar, ini mengarah pada kebijaksanaan yang sesuai Dhamma. Tentunya kebijaksanaan yang sesuai Dhamma itu artinya punya pandangan selaras ya. Akarnya adalah samaditi. Nama lain samaditi itu sebenarnya ya panya itu ya. Jadi seseorang yang punya samaditi ya bisa mengembangkan samaditi, maka artinya dia juga mengembangkan panya gitu. Nah, kalau seseorang itu punya panya, pasti ya akan berkembang juga sama sangkapa. Karena kalau di jalan mulia berunsur 8 itu 8 unsur itu kan sebenarnya juga bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, bagian yang disebut sebagai panya itu ada 2, yaitu samaditi dan sama sangkapa. Kemudian ada yang disebut sebagai sama sama kamanta, sama waca dan juga sama ajiwa, itu kelompok dari sila, begitu. Kemudian sama wayama, sama sati, sama samadi itu bagian yang disebut sebagai sama samadi. Ya, maaf, samadi ya. Jadi panya, sila, samadi atau kita kenal biasanya sila, samadi, panya ya, secara nampak umumnya begitu. Jadi kalau seseorang punya kebijaksanaan, maka dia itu akan ya pikirannya itu akan selaras. Ya. Tentunya kebijaksanaan yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yaitu melihat realitas itu dengan pemahaman sifat-sifat bahwa setiap fenomena itu bersifat anicca, dukkha, dan anatta. Begitu. Baru nanti seseorang itu bisa berkembang ya, pikiran nekama sangkapa, kemudian abhyapada sangkapa, dan awihingsa sangkapa itu bisa muncul di dalam batin seseorang. Tapi kalau tidak didasari oleh itu, ya rata-rata sulit, ya sulit sekali untuk memunculkan yang namanya pikiran selaras itu. Ya, nekama sangkapa sulit muncul. Kemudian abhyapada sangkapa, awihingsa sangkapa juga akan sulit muncul, ya di dalam pikiran seseorang. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Rama Suhendri itu benar, yaitu keselarasan pikiran ini sebenarnya juga mengacu pada mengarah pada kebijaksanaan seseorang juga. Nah, ciri orang bijaksana itu apa sih? Ciri orang bijaksana itu sebenarnya orang yang tidak tertarik ya pada keburukan. Jangankan melakukan keburukan, dengan keburukan saja sudah tidak tertarik. Orang bijaksana yang disebut pandita itu. Pandita di dalam Dhammapada itu ada istilah itu, kalimat syair itu. Ya, jadi mereka yang disebut sebagai seorang pandita atau orang bijaksana itu adalah mereka yang sudah tidak bahkan tertarik dengan keburukan. Ya. Keburukan saja tidak menarik lagi bagi mereka. Ya. Apalagi sampai melakukan keburukan. Ya termasuk keburukan melalui pikiran itu sudah tidak akan muncul bagi orang bijaksana semestinya. Nah kita ini berupaya ya semaksimal mungkin karena telah memahami itu bagaimana di kehidupan sehari-hari kita mengembangkan pikiran-pikiran yang dilandasi dengan nekama sangkapa tadi, kemudian awihingsa sangkapa ataupun juga abhyapada sangkapa. Supaya
kualitas kebijaksanaannya juga berkembang. Kalau kebijaksanaan berkembang, itu akan memunculkan sama sangkapa yang baik juga. Begitu. Dan orang bijaksana biasanya ciri yang lainnya dari perkembangan kebijaksanaan itu ya, rintangan-rintangannya akan bisa diatasi dengan baik. Rintangan-rintangan batinnya itu akan sedikit muncul. Ya. Itu ciri orang bijaksana. Kalau rintangan batinnya sedikit munculnya, nanti masalahnya semakin banyak atau semakin sedikit biasanya? Semakin sedikit. Nah, itu pentingnya kebijaksanaan itu. Mengecilkan masalah, mengecilkan rintangan batin kita. Termasuk bahkan sampai pada upaya untuk mengikis rintangan batin itu sendiri. Maka ya harus benar-benar kebijaksanaan itu ditumbuh kembangkan. Nah, sebagai umat Buddha itu tugas utamanya itu sebenarnya. Umat Buddha itu tugas utamanya bukan hanya sekedar menghindari perbuatan buruk, ya, berbuat baik, tapi memunculkan kebijaksanaan, menumbuh kembangkan kebijaksanaan itu. Tujuan utamanya juga bukan supaya bahagia, bukan. Tapi tujuan utamanya adalah memadamkan duka dengan kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan itu seperti alat. Alat. Harus diasah, harus ditumbuh kembangkan. Kalau kita itu tidak sering mengasah ya, menumbuh kembangkan kebijaksanaan itu, nanti kebijaksanaan kita akan tumpul ya. Kalau kebijaksanaannya tumpul, untuk mengatasi rintangan batin sulit. Kalau rintangan batinnya ya tidak bisa diatasi, masalah akan terus datang. Itu karena tidak punya kebijaksanaan. Kenapa hidup ini banyak orang kan mengeluh ya, kenapa ya Sila hidup saya banyak masalah? Oh, karena tidak pakai kebijaksanaan sebagai solusi masalah itu. Kalau menggunakan kebijaksanaan, selesai sudah masalah itu sebenarnya. Masalahnya uang Sila, ya harus bijaksana dalam menggunakan uang. Gitu. Masalahnya hubungan dengan masyarakat dan lain sebagainya, harus bijaksana saat berhubungan dengan masyarakat dan sosial gitu. Tanpa kebijaksanaan tidak bisa begitu ya. Dan ini penting sekali. Salah satunya untuk menumbuhkan kebijaksanaan bagaimana? Nah, belajar, mau mendengarkan dhamma, mau praktik dhamma, pariyati, pati-pati, sehingga dapat hasilnya ya. Melalui Sutta Mayapanya, Cinta Mayapanya, dan Bawana Mayapanya. Nah, itu akan tumbuh kebijaksanaan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, demikian ya, Romo Suhendri, semoga bisa dipahami penjelasan ini dan memperjelas apa yang tadi di awal mungkin tidak disampaikan ya. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, 2 pertanyaan sudah masuk dan diberikan ulasan tentang apa yang menjadi pertanyaan dari Rama Suhendri dan Saudara Heri, dan sudah tidak terasa Sila hari ini, malam ini sudah pada pukul 20.46. Untuk itu selanjutnya sebelum kita dokumentasikan kegiatan malam hari ini, untuk berkenan Atas Silani memberikan kesimpulan terkait tentang mengapa perlunya pikiran yang harus selaras dengan Dhamma. Pada Atas Silani, saya persilahkan. Dalam jabaran ini, saya merangkum ada 4 hal ya, mengapa seseorang itu penting untuk bisa berpikir selaras dengan Dhamma berdasarkan 4 rujukan sutta. Yang pertama dari Dweda Vitaka Sutta. Kalau kita mampu berpikir selaras sesuai dengan Dhamma, maka pikiran itu bisa menjadi pelindung bagi diri seseorang, melindungi diri kita dari bahaya marah, bahaya kemelekatan terhadap kesenangan-kesenangan indria. Ini manfaat yang pertama.
Kemudian berdasarkan Maha Catarisata Sutta, pikiran yang selaras itu akan mendukung munculnya sama samadhi atau keteguhan batin yang selaras atau konsentrasi yang selaras. Tanpa adanya pikiran selaras adalah tidak mungkin sama samadhi akan bisa berkembang. Maka seseorang yang bisa mengembangkan pikiran selaras itu akan juga mampu mendukung perkembangan dari sama samadhinya. Seperti itu. Ini berdasarkan Maha Catari Saka Sutta. Dan yang tiga, pikiran yang selaras itu bermanfaat untuk menumbuh kembangkan ucapan yang selaras dan tindakan yang selaras sebagai bagian penting untuk seseorang itu bisa berpenghidupan yang selaras. Ini berdasarkan literatur dari Magga Vibhanga Sutta atau yang kita kenal dengan sebutan Dhammacakka Pavattana Sutta. Karena dengan adanya pikiran selaras itu mendukung kemunculan dari perbuatan yang selaras, ucapan yang selaras, dan mata pencaharian yang selaras. Kemudian yang terakhir, berdasarkan Saleka Sutta, manfaat berpikir selaras itu akan membantu seseorang dapat menghilangkan noda-noda batin. Baik itu noda-noda batin yang sifatnya indriawi, ataupun noda-noda batin yang sifatnya halus, bahkan kemelekatan-kemelekatan pada jana sekalipun. Makanya dengan mengembangkan nekama sangkapa, abhyapada sangkapa, dan awihingsa sangkapa, maka seseorang akan bisa terbebas dari noda-noda batin berdasarkan Saleka Sutta. Nah, demikianlah 4 manfaat dari berpikir selaras berdasarkan rujukan dari beberapa sutta yang bisa saya simpulkan dari uraian pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu waspada dengan pikiran kita masing-masing dan bisa mengembangkan pikiran yang selaras dengan Dhamma, dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga semuanya berbahagia, dan saya akhiri dengan ucapan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua satwa berbahagia. Selamat malam, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas pemaparan Dhamma pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa menambahkan tambahan pengetahuan untuk menjadi umat Buddha yang lebih memahami, mengerti, dan lebih baik. Sekali lagi, Anumodana sila atas perkenan sharing Dhamma pada malam hari ini. Penyerahan sertifikat kepada yang bertugas malam hari ini, disilahkan. Terima kasih Pak Riono, Sukyoto, Sila. Saya mewakili tim yang bertugas memberikan sertifikat kepada Sila. Mohon Sila berkenan menerimanya. Ya, satu Anumodana, Teddy mewakili panitia memberikan apresiasi penghargaan berupa sertifikat, dan semoga kebajikan yang dilakukan bersama pada hari ini membawa sukacita kebahagiaan untuk semuanya. Ya, terima kasih. Sadu, baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Riono. Ya, baik. Rama Ramani, Bu Bapak, Saudara-saudari Dhamma. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Patidana dulu. Sebelumnya, mari kita berbagi jasa kebajikan tentang apa yang telah kita lakukan, kita terima pada malam hari ini sebagai ungkapan balas budi, balas jasa kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama para leluhur yang telah meninggal dunia. Sesi pelimpahan jasa, mohon berkenan atas Silani untuk membimbing atau melakukan memimpin pelimpahan jasa ini. Kepada atas Silani disilahkan. Ya, baik. Semuanya pada hari ini yang hadir secara langsung ataupun yang nanti mendengarkan uraian Dhamma ini,
memiliki kesempatan kebajikan untuk menumbuh kembangkan kebijaksanaan. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk dan semoga semua satwa juga berbahagia. Mari kita melakukan patwidana. Punya siddha nikata sa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditha me ca pyadithawa Anye maja tawerino satatithanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang Ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu Tesa sasi jatang subha Sadu, sadu sadu, sadu. Terima kasih atas Silani yang telah memimpin patidana pada malam hari ini. Para Romo, Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma, sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini dengan nama Karapata, tidak lupa saya menyampaikan permohonan maaf bila mana selama kami memandu jalannya acara ini menjadi moderator ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya dalam acara sebulan pendalaman Dhamma episode berikutnya. Kami akhiri, selamat malam, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Mari bersama-sama kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadhemi. Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo. Wakhato bhagavata dhammo Dhammang namasami. dhammo namasami Supati pano bhagavato sawaka sangho. Supadipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. sanghang namami. Terima kasih Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk, semua satwa berbahagia. Sadu, 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 sadu. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Riono Anumodana atas Silani Pembaharan Dharmanya pada malam hari ini.
Kami sangat bergembira mendengarnya. Semoga apa yang kita dengar bisa kami praktekkan, latih sehari-hari. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, saya akan membacakan puisi karya Teddy, terinspirasi dari topik pada malam hari ini. Pikiran yang selaras dengan Dhamma. Mengarungi samudra kehidupan sudah terlalu lama. Penderitaan demi penderitaan kerap terjadi. Jenuh pada kehidupan segera membawa pada ujung penderitaan. Pikiran yang selaras penting untuk membuat hidup lebih baik. Pikiran positif membawa dampak yang baik, memberi makna hidup dengan jutaan warna. Pikiran lurus, terkendali, membawa hidup luhur nan damai. Pikiran kerap dilatih setiap waktu melalui perenungan dan meditasi. Pikiran semakin halus dan lembut, jadi perahu bagi kita semua, guna mengarungi samudra samsara. Semoga pikiran semakin hari semakin luhur, membawa ucapan dan tindakan semakin indah, semakin bermakna pada alam semesta. Semoga pikiran baik akan berkembang, refleksi dari kebijaksanaan tertinggi. Semoga pikiran yang penuh kebijaksanaan membawa kita mengakhiri samsara, menuju pantai seberang yang bahagia. Terima kasih Teddy untuk karya puisinya. Selanjutnya pengumuman. Demikianlah pemaparan yang sangat mencerahkan dari Atasilani Gunandini mengenai pentingnya pikiran yang selaras dengan Dhamma. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini tidak hanya menjadi pengetahuan, namun juga menjadi praktek nyata untuk kita semua. Terima kasih kepada keluarga besar KBTI Kresidenan Besuki dan Wihara Dhamma Metta Jember atas terselenggaranya acara hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya besok jam 7 malam.